Nah, oke, kita mau buat contoh video ya, video tutorial membuat sambungan menggunakan IDEA Statika pada tugas besar yang pertama yaitu warehouse. Nah, yang pertama bisa dibuka dulu software IDEA Statikanya. Nah, oke, untuk tampilan pertama IDEA Statika setelah dibuka itu akan seperti ini ya. Kalian bisa masuk ke bagian connection sini. Nah, setelah masuk ke bagian connection, nah di sini tersedia banyak sekali ya template seperti contoh sambungan yang misal kalian mau bikin sambungan apa nih, tinggal kalian cari sambungan mana yang menyerupai gitu ya. Dan mendekati sini ada sambungan untuk bagian bawah, sini ada sambungan pada hulu, ini untuk base plate. Nah, kalian bisa sesuaikan sama kebutuhan kalian. Nah, mungkin kita untuk sambungan yang pertama, bentar. Nah, aku mau nyontohin bikin sambungan untuk bagian yang ini mungkin ya. Sambungan antara kolom dengan regel depan dan regel samping. Oke, kembali ke IDEA Statikanya. Kita cari template yang sesuai lah. Nah, sambungannya kan kita pakainya yang hunch. Nah, kita pakai yang ini aja. Oke, kalau udah kita kasih nama di sini sambungan 1 kolom regel. Oke, langsung create project. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke bagian menu desain ya di sini. Setelah itu tinggal kita sesuaikan aja bentuk profilnya, baloknya, kolomnya sesuai sama yang ada di sub kalian ya. Di sini untuk kolomnya kita tinggal klik tanda plus di bagian properties. Nah, jangan lupa kita pilih yang profil WF ya. Nah, kalau bisa pakai yang ini supaya bisa kita custom untuk ukurannya. Nah, kenapa nggak yang ini? Kalau yang ini itu memang ini sama bentuknya WF dan HTML, cuma kalau kita pilih yang ini untuk ukurannya ini mengacu pada ukuran yang ada di standar ya. Nah, biar mudah kita pakai yang ini aja, ini section. Nah, klik. Nah, di sini kita bisa masukkan sesuai kebutuhan kita, misal kolom WF berapa, kita disesuaikan. Kita lihat di subnya. Bentar. Bagian sini define section properties. Untuk kolomnya kita pakai WF 600 ya. Sorry, kita bikin NMM dulu. Satuannya jangan lupa. Frame section kolom WF 600. Nah, dimensinya ini kita bisa masukin ke IDEA Statika ya. Oke, kita klik tanda plus, kemudian di section kita masukkan WF 600 kali 300 kali berapa tadi? 600, 200
17, 11. Oke, nah di sini tinggal kita masukin 600, 200, 17. Untuk flank steppernya ini biarkan saja tetap 4,5. Nah ini kita ganti 11, 11. Flange bevel radiusnya kita biarkan tetap 4 aja ya. Kemudian kita oke. Nah, jadi sudah seperti ini ya bentuknya. Oke. Kemudian tinggal kita ulangi sama untuk regel depannya. Kita sesuaikan untuk dimensinya sama kayak tadi. Kita pakai WF berapa? Untuk regel depan WF 300 ya. Oke, 300, 150, 9, 6,5. 300, 150, 9, 6,5. 9, 6,5. Nah, berapa lagi? 9. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi ya. Sebenarnya sangat simpel sekali. Ini tinggal kita mainkan bagian sambungannya aja. Nah, tadi kan saya mau bikin sambungan yang ini. Nah, berarti kan masih kurang satu ya untuk regel samping. Nah, cara bikin regel sampingnya tinggal kita copy aja ini. Yang bagian B ini member, tinggal kita klik kanan, terus kita copy. Nah, ketika sudah kita copy kan muncul nih member M3. Nah, untuk M3 ini tinggal kita atur aja. Di bagian direction ini kita ganti 90 derajat. Nah, maka dia langsung berrotasi ya, 90 derajat. Nah, dia membentuk regel samping. Nah, setelah itu ininya juga kita klik sambungan haunch-nya di operation ini, kita klik kanan, kita copy. Nah, terus di bagian on membernya ini kan dia masih connect di B. Nah, B itu kan yang regel depan. Nah, biar memudahkan kalian dalam mengedit, jangan lupa ini diaktifin semua aja nih di bagian flat sama LCS biar kita tahu sumbu sama nama dari komponen itu ya. Nah, tadi kan ini kita udah copy nih with 2-nya, tapi dia connect-nya kan masih di B. Nah, tinggal kita ganti ke M3. M3. Sorry, masih nggak bisa ya. Relate-nya kita ganti ini ke bentar. Oh, sorry. Nah, oh iya. Ini EP1-nya jangan lupa di copy juga. Ini kan plat template ya dia pakai. Ini kita copy juga. Copy. Terus TP-nya ini kita ganti ke M3. Nah, ini udah jadi. Yang loop 2 tadi. Ini kita ganti ke nah, kita ganti ke width 1A. Kan udah jadi. Sekarang kita tinggal sesuaikan untuk profil WF-nya ya, ukurannya. Ini kan masih ukuran regel depan tadi. Tinggal kita lihat ke subnya, regel samping.
Regel samping saya pakai WF 450. Tinggal kita masukkan. Ini tinggal kita klik plus sama kayak tadi ya. Regel ini regel samping. Kalau enggak langsung aja tulis WF 450. Oke. 214,9. 214,9. Oke. Untuk 214,9. Oke. Kalau udah kita oke. Nah, ini kan bentuknya ini besar ya, besar. Mungkin untuk stiffener-nya ini bisa kita hilangkan aja, karena ini kan bakalan mengganggu ya. Ini bisa kita delete. Ini juga kita delete. Oke. Mungkin kita bisa kasih stiffener di bagian sini nanti ya. Kita kasih stiffener 2 gitu dari sambungan ini. Nah, kalau udah tinggal, oh iya, jangan lupa ya untuk atur materialnya terlebih dahulu. Ini kalian bisa atur di bagian material sini, tapi ini nggak bisa tak pencet karena ada apa icon rekam layar. Nah, kalau nggak dari sini juga bisa. Kalian klik ini, apa? Kalian klik profil kalian, terus kalian klik edit. Nah, di sini kan ada material nih, muncul menu material. Tinggal kalian ini, kalian edit aja. Ini tinggal kalian ganti biji kalian itu biji berapa. Misal biji yang saya pakai ini kan biji 34. Nah, ini tinggal dimasukin. Untuk berat jenisnya 7850. Untuk modulus elastisitasnya udah benar ya, 200.000. Untuk angka Poisson rasionya 0,3. Ini abaikan aja, abaikan. Nah, untuk FU FY-nya ini kita sesuaikan ya sama biji kita. Nah, biji 34 berarti FY-nya 210, FU-nya 340. 340, 210. Ini untuk RY sama RT-nya ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Terus kita oke. Nah, otomatis dia berubah ya. Kemudian kita cross check ke material yang lain. Nah, ini udah otomatis berubah ya, jadi biji 34 semua. Nah, oke. Nah, setelah ini kita tinggal merapikan bentuk bautnya ya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya masih kurang enak lah buat dilihat ya. Kita tinggal klik platnya, terus kita masuk ke menu editor. Nah, di sini kita bisa edit bentuk baut sesuai kebutuhan. Nah, caranya ini kan masih terkunci nih. Kita tinggal explode. Nah, baru kita bisa edit untuk jarak di sumbu X sama sumbu Y-nya. Nah, misal ini untuk baut nomor 6, ini kan dia masih terlalu mepet ya sama profilnya. Bisa kita naikkan. Misal ini arah Y. Berarti arah Y-nya kita bikin 170 misal. Oke, kita apply coba. Nah, dia kan naik nih. Mungkin udah kurang naik lagi ya. Bikin 160 juga. Kita apply. Oke. Terus arah X-nya kita pepetin dikit lah. Terlalu jauh. Bikin minus 50 misalnya. Apply. Nah, ini udah di tengah ya. Ya, pas lah ya segini ya. Nah, kita ulangin lagi, masuk editor. Biar enak ditaruh samping aja.
Terus yang nomor 5 ini sama ya. Nomor 5 ini berarti dia yang positif. Berarti 50 sama minus 160. Nah, line. Nah, untuk yang lainnya juga sama. Ini kita bikin minus 50. Ininya 160. Sorry, berarti ini harus turun ya Y-nya. Coba 130. Ini kita bikin oke lah ya. Dan nomor 3 kita samakan bikin 50. Di sini kalian menentukan jarak baut itu harus trial and error ya, kalian coba-coba lah biar bentuknya pas kayak gimana. Lebih bagus lagi kalau misal kalian udah bikin perhitungan manual, itu kan kalian dapat tuh jarak bautnya berapa, terus jarak dari platnya itu berapa, bisa kalian sesuaikan sama perhitungan kalian. Oke, lanjut nih, berapa tadi? 50 ya. Oke, nah, terus yang nomor 2 bisa diklik, ini dibikin minus 50. Jaraknya berarti 70. Dekat, bikin 100. Terlalu dekat ya, 100, 120. Nah, oke, 120 cocok nih. Ini tinggal kita ganti di 50, 120. Oke. Tapi ini untuk jarak baut nomor 2 sama satunya kan masih terlalu jauh ya. Mungkin bisa kita naikkan 150. Nomor 2 150. Nah, mungkin segini cukup lah. Nomor 4 kita naikkan lagi jadi 80. Oke, ini 80. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk jenis bautnya nanti bisa disesuaikan. Kalian bisa pilih di sini. Kalau bisa kita pakai standar ya, 325. Untuk baut 325 M. Untuk dimensinya bisa dipilih. Kalian mau pakai yang diameter 12, 16, 20, atau 22. Tapi biasanya kalau untuk bangunan warehouse itu dia pakainya 12, kalau enggak 16, kalau enggak 20 ya. Kalau lebih dari 20 itu terlalu besar. Nah, diameter 16 tuh segini bautnya. Atau kita bisa coba yang diameter 20. Nah, untuk dimensi baut nanti bisa disesuaikan aja waktu kalian udah masukin gaya dalamnya ya. Jadi nanti hasil waktu di running itu aman apa enggak. Misal hasil analisisnya menunjukkan bautnya kurang aman atau gimana, kalian bisa otak-atik di jumlah baut atau dimensi bautnya. Oke. Mungkin ini kita naikin ya, ini ada yang ketinggalan ya. Nomor 8 ini kita ganti minus 50. Terus ininya kita
ganti berapa ya, 320. Oh, minus ya, sorry, minus 320. Nah, ini kan masih terlalu mepet ya, kurang naik berarti 300. Nah, sip. Terus ini 50 minus 300. Oke, pelan. Nah, untuk bautnya udah oke. Ini bebas sih, kalian mau tambahin satu baut lagi, masih oke lah kayaknya. Atau mau kayak gini dulu, kita coba. Kita tambahin aja ya. Mungkin bisa kita tambah di nomor 4 ini, kita tinggal copy aja. Kita copy. Ini kan udah muncul nih baut nomor 9 kan. Tinggal kita atur jarak di sumbu Y-nya. Dari 80, nanti kita kurangin. Kita kurangin berapa nih? Kan tadi 80 ke 150 itu kan jaraknya 70. Nanti kita bikin 10. Nah, terus nomor 9-nya kita copy. Tinggal yang 10 tadi kita bikin, sorry, ini yang 50-nya kita bikin positif. Line. Nah, ya jadi ini. Kita copy. Terus 10-nya ini kita kurangin ke 10, berarti kan minus 60. 60 ya. Copy lagi, bikin positif. Nah, mungkin yang bawah bisa dinaikkan. Nomor 6. Ya, nomor 6 ini kita naikin aja. Misal, berapa ya? Plus 130. Terlalu dekat ya. 90 lah. Nah, yang nomor 5 samain 140. Nah, sementara kita kayak gini dulu aja. Sip. Nah, kemudian untuk yang ini sama ya, kita edit. Kalau misal kalian nggak mau ribet, kalau misal yang bentuk profilnya sama, ini tinggal di copy aja, ini tinggal dihapus aja, P1 delete, terus yang ini tinggal diklik, habis itu kita copy, M3-nya diganti ke B. Nah, ini kan. Nah, ini untuk width 1 dan apa jadi. Bentar. Nah, bentar. Ini
Oh, ini copy, terus ini taruh di B, terus with satunya ini kita pakai ini ya. Enam. Lihatnya ini ke C. Nah, ini with satunya dihapus aja. Kita copy aja dari sini ya. Copy, terus ini diganti ke B. Nah, ini kan platnya kan ini tadi dari yang 11 ini ya. Ini tinggal kita edit aja, kita sesuaikan untuk bautnya ya. Jumlah bautnya dari editor. Mungkin yang nomor 1 sama 2 ini bisa kita delete. Apply. Terus untuk yang nomor 6 sama 5 bisa kita delete. Untuk nomor 7 sama 8 ini bisa kita naikin ya. Tinggal dinaikin aja. Berarti arah Y ini dibikin minus 20. Oh, sorry. Oh, salah pencet. Ya, minus 300 ini dinaikin jadi minus 200. Nah, dia naik ya. Tapi terlalu naik kayaknya. Mungkin 220. Oke, pas tengah ya. Terus yang nomor 8 juga sama. 220. Apply. Nah, untuk ini kan dia masih terlalu mepet di plat ya, di ujung plat. Ini bisa kita geser di sumbu X-nya. Misal kita bikin 40. Oke. Terus ini minus 40. 40. Minus 40. 40. 40. 40. 40. Tinggal kita apply. Oke. Nah, jadi. Nah, kurang lebih seperti inilah. Oke. Nah, misal kita mau mainin house-nya ini. House-nya mau kita panjangin, misal. Ini bisa kita atur di bagian width 150. Misal kita bisa kita besarin jadi 200. Nah, dia kan turun ya. Terus untuk depth-nya ini kan terlalu panjang. Kita kurangin jadi 500 saja. Ya. Kalau enggak width-nya ini turunin lagi jadi 300. Atau 250 lah. Nah, ini kan keluar nih ya. Ini platnya bisa dipanjangin. Nih, yang bottom bisa ditambah jadi 300. Kalau enggak 250. 250 kan terlalu mepet nih. 270. Oke. Nah, kalau misal kayak gini kan nanti ini bautnya bisa ditambah lagi nih bawah. Bisa dikasih 2 ya.
Bentar, ini kelasnya kok hilang. Kelas ini kita relate-nya ke nah yang ini juga sama ya, bisa dibikin 800 menjadi 500, kita mau dibikin 400, terus 200 terlalu kecil ya, mungkin platnya dulu ya, bisa dipanjangin jadi 250, klik lagi ininya, kita jadi 200, depth-nya 300, misalnya ini masih terlalu panjang, dilanjutkan 400. Oke. Nah ini kan yang ini kan ada lastnya nih, ini kalau nggak ada lastnya kita klik aja. Nah ini kita delete, kita klik dari sini, kita copy, kita pindah, ini kan di B ya, kita taruh di N3. Nah muncul lastnya, jadi biar sama lah. Oke, terus platnya ini kita kecilin jadi 250 atau 240 juga boleh. Nah kurang ya, 220, jadi 220. Nah jadi ini bautnya bisa nih kalian tambah satu lagi kalau misalnya mau ya. Kita tambah satu lagi, bawah editor 8 diklik, kita copy, minus 300 ini kita tambah jadi 300 apa ya, 350 coba, terlalu dekat ya, bikin 370 deh, 370. Nah atau yang nomor 8 ini kita naikin lagi boleh, jadi dia jadi minus 290. Nah ini nomor 7 290 live, terus nomor 13 ini tinggal kita copy, 50 nya ini kita bikin positif. Nah oke, nah jadi deh itu ya, ini yang ini sama, kita klik platnya, kemudian kita editor nomor 4, kita klik, ini kita naikin 10 ya, ini jadi 210, nomor 3 jadi 210. Nah nomor 4 kita copy, 210 ini kita turunin jadi 280. Nah terus nomor 3 juga, nomor 9 kita copy, jadiin positif, orang yang turun ya, jadi 290. Nah oke, kalau udah ini kan gini, misal nih kalian ini kan nggak pas tengah ya, untuk ketinggiannya kan masih apa ya namanya biasanya, masih jomblang ya, yang ini agak rendah, yang ini agak tinggi. Nah ini bisa kalian atur sesuai keinginan, kan sumbu Z ya, berarti posisi Z-nya kita naikkan, offset Z-nya kita bikin misal 20.
Nah, naik kan ya. Kita bikin 50. Nah, jadi kurang lebih segini lah. Kita masih kurang. Kita bikin 70. Ya, sama belum? Nah, kurang lebih sama lah ya. Sudah sejajar. Kalau udah sejajar, ini kita bikin stiffener. Misal, kalau sambungan kayak gini kan biasanya ada stiffener ya di sini. Tinggal kita tambahkan stiffener. Kita klik operation, klik kanan, new operation, terus kita pilih yang ini, stiffener. Nah, muncul. Nah, tapi ini kan munculnya di dua sisi nih. Ini tinggal kita atur aja di bagian ini, location. Locationnya kita bikin front. Nah, jadi dia cuma ada satu stiffener di sisi depan. Nah, ini kan dia masih nggak pas nih. Kita sesuaikan aja, kita atur posisinya di, berarti kita pakai yang mana? Di arah X position. Bisa kita coba-coba dulu misal 200. Nah, 200 kan naik nih. Nanti kita bikin turun. Minus 100. Nah, offset topnya kita bikin 100. Oh, nah. Oh, berarti gini. Kita kan mau bikin dua nih, atas sama bawah. Berarti kita pakainya jangan yang boot. Kita pakai satu aja. Nah, kita pakai yang center aja biar satu. Jadi ini kita bisa atur nih sesuai keinginan kita. Ini tadi kita bikin 100. Nah, kurang ya, kurang naik. Berarti 150. Oke, pas ya. 150. Atau kalau pengen enak, ini kalian bikin transparan. Nah, biar kalian bisa ngeliat ini udah pas atau belum stiffenernya. Nah, udah pas ya. Udah pas di antara balok ini sama balok yang regel samping sama regel depannya. Nah, kalau udah balikin lagi ke solid. Nah, terus kita copy stiffener ini biar ada di bawah. Tinggal kita klik, terus kita klik kanan, copy, terus kita atur X positionnya kita bikin minus 150. Nah, kan masih kurang nih. Kita bikin minus 300. Nah, ini kan nabrak nih, nabrak baut. Kalau semisal nabrak gini kan nanti nggak bisa di running ya. Ini kita turunin lagi minus 500. Nah, bisa di sini. Kita bikin transparan dulu. Nah, ini kan udah sejajar nih sama sambungan yang ini. Ya, kurang lebih ya kayak gini lah stiffenernya. Oke, kalau udah kayak gini berarti udah selesai sambungan satu. Tinggal kita input gaya dalam dari subnya di sini. Di B sama di M3. Nah, cara inputnya kalian masuk ke sub. Oke. Ini kalian tinggal running aja. Kalian running. Nah, terus kalian select bagian balok yang kalian analisis sambungannya. Misal tadi kan saya yang bikin sambungan yang ini. Berarti saya mau masukin gaya dalam untuk regel depannya. Nah, saya select, terus ke display. Oh, sorry. Satuan jangan lupa diganti ke KNM. Oke. Terus ke display. Show table. Terus elemen output. Frame output. Element force. Ini load basisnya jangan lupa yang dipilih kombinasi ya. Kombinasi kalian yang dipilih. Oke. Kalau udah, kalian oke. Nah, ini udah muncul gaya dalamnya. Ini kita ambil gaya dalam yang terbesar. Ya, berarti gaya aksialnya 6,64. Nah, tinggal kita masukin. Berarti kan tadi yang ini ya, yang B ya. Berarti yang B, N-nya 6,64. Terus PY-nya yang kedua. Oh, sama ya.
minus 1,73 sama 1,73. Udah, kita pakai yang minus saja, sama aja. Minus 1,73. Kemudian, nah, kalau kita pakai yang minus, berarti dia ngarahnya ke kiri ya, 1,7. Nah, ini kan udah ada minus 40 nih. Nah, ini dari template biasanya. Jadi dari template diastatika itu biasanya udah terisi beban untuk biar kita bisa menganalisis. Soalnya kalau ini nol semua, nanti nggak bisa dianalisis. Oke, VZ. Sekarang kita masukin VZ. VZ itu yang V3. Nah, V3-nya 0. Berarti kita kosongin aja. Kita bikin 0. Terus untuk MX 0. Yang satunya 0 berarti M3 ya. Nah, ini ada 2,87. Ini 0. Ini tadi berapa? 2,87. Nah, sekarang kita masukin ke dalam yang regel samping. Yang satunya ini ya. Kita ke sini, kita down dulu. Kita select yang ini. Ke display, show table. Oke. Nah, ini kita dapat 0,35. Masukin 0,35. Bensinnya 2,44. Tidak minus 2,44. Kemudian VZ 0, 0, 0. Nah, M3-nya 2,71. 2,71. Oke, nah kalau udah, tinggal kita running, kita analisis, kita klik calculate. Nah, kalau berhasil kayak gini berarti sambungan kita udah benar ya. Nah, ini untuk hasil analisisnya 100%. Ini udah aman semua ya. Terus kita klik ke report. Kita cek reportnya. Nah, sini. Nah, ini muncul hasil analisis dari sambungan yang udah kita buat ya. Nah, ini berarti masih aman. Ini hasilnya oke semua. Nah, nanti kan kemarin kita cuma minta croppingan dari ini ya, bentuk geometri sambungan sama hasil analisisnya. Nanti bisa kalian cropping terus kalian masukkan ke laporan kalian. Nah, misal kalian mau lebih bagus lagi reportnya, kalian bisa isi dulu di sini. Misal sambungan 1 kolom balok. Nah, kalau udah kalian save. Nah, kalian masukin misalnya mau kalian taruh di mana. Kalau aku mau simpen di download ya. Sambungan 1 kolom balok. Terus kalian save. Udah selesai. Sambungan 1 udah selesai. Misal kalian mau melihat hasil analisisnya, kalian bisa cek. Kalian bisa lihat stress kontraknya, akibat bautnya, untuk deformasinya. Ini masih aman karena tadi bebannya juga nggak terlalu berat ya. Nah, ini untuk SCM-nya masih aman ya. Selagi nggak ada merah berarti masih aman. Oke, mungkin cukup sekian ya. Oh iya, untuk reportnya jangan lupa di download ya. Jadi ini bisa kalian download PDF-nya. Ini kalian bisa klik PDF, terus kalian download aja sambungan 1 kolom balok jarak. Baik, ini udah. Terus hasilnya seperti ini.
Nah, oke ya. Selamat mencoba. Terima kasih.